warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insyaallah Ana akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi di dalam bahasa Arab itu terkadang kata-katanya diakhiri oleh nun sukun dan tanwin. Ya, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, nun sukun itu nun berharokat sukun atau mati, ya. Sedangkan tanwin itu harokatnya ganda. Misalkan an, in, un, ya, atau ban, bin, bun. Maka ketika ada kata dalam bahasa Arab yang seperti ini diakhiri oleh non sukun atau tanwin, kita harus siap-siap, ya. Kita harus siap-siap melihat huruf setelahnya. Jadi kalau huruf setelahnya adalah huruf-huruf halqi, misalkan dia bacanya dijelaskan, ya, nunnya dijelaskan. Atau ketika bertemu dengan huruf nun, bagaimana kita bacanya, itu akan kita pelajari insyaallah. Yang pertama adalah izhar, ya. Izhar artinya menjelaskan. Jadi pada izhar ini kita menjelaskan bunyi huruf nun, ya. Nun dibaca jelas. Contohnya ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, ya. Huruf-huruf halqi itu apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha, ya. Hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha. Itu huruf-huruf halqi yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Maka kita bacanya nunnya itu jelas, ya. Nunnya dibaca jelas. Contohnya adalah misalkan, ya, nun sukun ketemu dengan hamzah. Contohnya man amana, man amana. Kalau dituliskan man amana. Jadi nun sukun bertemu dengan hamzah, ya. Man amana, nun sukun bertemu dengan hamzah sehingga dibaca jelas. Jadinya man amana, tidak didengungkan, ya. Man amana itu salah, ya. Contoh lainnya ketika bertemu dengan ha, min had, min had, bacanya jelas, nunnya dibaca jelas. Bertemu dengan ain, ya, an'amta, an'amta, nunnya dibaca jelas, tidak dimasukkan kepada ain ataupun tidak didengungkan. Bertemu dengan ha, contohnya wanhar, wanhar, jadi nunnya jelas. Bertemu dengan ghain, ya, contohnya fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, jadi yun ghi, jelas nunnya. Bertemu dengan kha, min khair, min khair, min khair. Pada tanwin, contoh pada tanwin, contohnya kafaron asim, kafaron asim. Kafaron asim. Jadi ron itu ada tanwinnya, bertemu dengan hamzah, maka dijelaskan bunyi tanwinnya, ya. Kafaron asim. Contoh bertemu dengan ha, qaumin had, qaumin had, min dibaca tanwin secara jelas, jadi tidak didengungkan, qaumin had, itu salah, ya. Kemudian sami'un alim, ketika tanwin bertemu dengan ain, ya, sami'un alim. Kemudian bertemu dengan ha, alimun hakim,
alimun hakim. Bertemu dengan ghain, ma'an ghadaqo, an ghadaqo. Jadi itu dijelaskan ya. Terakhir bertemu dengan kho. Contohnya karwatun khosirah, karwatun tun khosirah. Jadi jelas bunyi tanwinnya ya. Yang kedua adalah idgham ya. Kalau idgham itu memasukkan bunyi huruf pertama kepada huruf yang kedua ya, sudah pernah kita bahas. Tapi ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah ya. Kalau bi gunnah, idghamnya disertai dengan dengungan ya. Contohnya ketika nun mati bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Jadi huruf-huruf idgham itu ada ya rumilun ya, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ada berapa tuh? Ya rumilun. Maka ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun saja, itu disertai dengan gunnah ya, disertai dengan gunnah. Contohnya famay ya'mal, famay ya'mal. Jadi tidak faman ya'mal. Kalau faman ya'mal itu jadinya izhar ya, tidak tepat. Jadi bacanya dimasukkan kepada ya, jadi nun langsung ke ya, ya. Faman ya'mal, tapi disertai dengan gunnah atau dengungan. Dengungan itu suara yang masuk ke hidung. Kemudian ketika nun mati bertemu dengan waw, min wali, min waliyin. Jadi min wa berarti kita memasukkan udara ke hidung, dan itulah yang dinamakan dengan gunnah atau dengung. Ketika bertemu dengan mim, contohnya mim malin, mim malin, bukan min malin tapi mim malin. Dan nun bertemu dengan nun, walan nusyrika, walan nusyrika. Jadi ada sedikit dipanjangkan ya dengungnya dan suara hurufnya ya, berbeda dengan izhar. Kalau izhar kan sekali jalan ya, man amana, man amana, tidak lama waktunya. Tapi kalau didengungkan agak sedikit mengambil waktu. Contoh yang tanwin ya, tanwin tadi apa tadi? Baris ganda ya, an, in, un, ban, bin, bun ya, dan seterusnya. Contoh tanwin bertemu dengan ya ya, khairon yaroh, khairon yaroh, bukan khairon yaroh. Jadi ketika kita melihat ada tanwin ya di akhir kata, kita udah harus siap-siap ya, setelahnya bertemu dengan huruf apa? Apakah huruf alif, apakah huruf ya? Kalau bukan alif, hamzah ya. Kalau bertemu dengan hamzah berarti dia jadinya izhar, dan kalau ketemunya dengan ya berarti dia idgham ya. Jadi sudah harus siap-siap. Contoh tanwin bertemu dengan waw, syai'in wakil, ala kulli syai'in wakil misalkan, berarti bacanya diidghamkan ya, karena bertemu dengan waw, bukan syai'in wakil. Contoh lainnya ketika bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim, yaitu khairum min, khairum min, jadi didengungkan. Kemudian bertemu dengan nun, syai'in nukur, syai'in nukur, jadi didengungkan.
kita ulangi lagi ya. Kalau misalkan nun sukun atau nun mati bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini ya, ya, waw, mim, nun, berarti bacanya gimana? Bacanya didengungkan, nunnya tidak dijelaskan dan ada dengungannya. Nah, ada lagi idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah ini tidak pakai dengung, hanya memasukkan suara saja ya. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung ke huruf setelahnya. Contohnya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro ya. Contoh bertemu dengan lam, milladunhu, milladunhu, seharusnya kan min ladunhu, tapi langsung dibaca milladunhu tanpa ada dengungan. Ketika bertemu dengan ro, mirrabbik, mirrabbik, bukan min rabbik ya. Jadi hati-hati kalau nun sukun bertemu dengan ro langsung diidghamkan atau dimasukkan. Seharusnya kan min rabbik, tapi dibacanya mir rabbik. Kemudian kalau tanwin bertemu dengan lam, contohnya fitnatal lahum ya, fitnatal lahum, seharusnya kan fitnatan lahum, ada tanwin tan bertemu dengan lam, maka langsung diidghamkan, tidak pakai dengung. Ketiga adalah iqlab. Iqlab secara bahasa artinya mengganti. Jadi secara istilah ketika nun mati bertemu dengan ba ya, atau tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi huruf nun mati atau tanwin diganti dengan mim ya. Makanya maksudnya berganti di sini adalah seperti itu ya. Nun mati atau tanwin bunyinya diganti dengan bunyi huruf mim. Contohnya adalah mim ba'di ya. Ini ada nun mati bertemu dengan ba, maka suara nunnya diganti dengan mim. Mim ba'di, mim ba'di, disertai dengan gunnah ya. Contoh lainnya adalah ambihum, seharusnya kan anbihum, tapi menjadi ambihum. Kemudian nun mati bertemu dengan ba yang lain adalah amburika, amburika, amburika. Jadi ada dengungnya, kemudian suara nun berubah menjadi suara mim ya, diganti. Contohnya kalau tanwin, syai'im basir, syai'im basir. Kenapa harus diganti dengan mim? Karena susah ya ketika kita membaca nun sukun atau tanwin secara izhar. Contohnya saja syai'in basir, syai'in basir. Dan juga adanya gunnah ataupun adanya perpanjangan suara itu menambah menambah keindahan bacaan kita ya. Coba kalau kita baca wallahu ala kulli syai'in basir, atau wallahu ala kulli syai'in basir. Jadi tidak sia-sia ya, itu menambah keindahan bacaan. Coba kalau misalkan semuanya izhar, mungkin akan ada yang miss ya, ada yang kurang dari keindahannya. Selanjutnya contohnya tanwin bertemu dengan ba adalah jaza'an bima, jaza'an bima. Jadi tanwinnya bertemu dengan ba diganti suaranya menjadi mim. Seharusnya kan jaza'an bima menjadi jaza'an bima. Kemudian tanwin bertemu dengan ba yang lainnya, contohnya adalah sami'um basir,
sami'un basir. Seharusnya kan sami'un basir, tapi karena iklab maka didengungkan dan diganti tanwinnya dengan suara mim. Yang terakhir adalah ikhfa, ya. Kalau ikhfa, kalau izhar itu dijelaskan, kalau idgham dimasukkan, kalau iklab digantikan, kalau ikhfa itu disamarkan, ya. Jadi suara nun itu terdengar samar-samar, ya, tidak jelas seperti izhar. Contohnya kalau huruf-huruf ikhfa bertemu dengan nun mati atau tanwin. Huruf-huruf ikhfa apa saja? Yaitu sif za sana, kam jada syakhsun, qad sama, ya. Dum thayyiban, zid fi tuqa, da' zaliman. Yang pertama shad, yang kedua zal, yang ketiga sa, yang keempat kaf, yang kelima jim, yang keenam shin, yang ketujuh qaf, yang kedelapan sin, yang kesembilan dal, selanjutnya to, zai, fa, ta, dod, dan dha. Inilah huruf-huruf ikhfa. Ada 15, ya. Yang pertama, kalau misalkan bertemu dengan shad, kalau nun sukunnya mansuro, kalau tanwinnya birihin sorsorin, birihin sorsorin. Jadi ada dengungannya. Jadi ikhfa ini ada dengungan. Semua yang kondisi-kondisi nun tanwin, nun sukun dan tanwin itu dengung kecuali izharnya. Ketika bertemu dengan zal, ya, nun sukun dan tanwinnya tunzirhum, bukan baca jelas tunzirhum, tapi ada dengungannya tunzirhum. Kemudian yang tanwinnya azizun zuntiqam, azizun zuntiqam. Dia ada dengung, suaranya masuk ke hidung. Ketika bertemu dengan sa, wal unsa, bukan unsa tapi bacanya didengungkan unsa. Kemudian yang tanwinnya ma'an sajjaja, ma'an sajjaja. Jadi tanwin bertemu dengan sa maka didengungkan dan suara nunnya disamarkan. Ketika bertemu dengan kaf, minkum, bukan minkum tapi minkum. Kemudian kalau tanwinnya kiraman katibin, bukan kiraman katibin, ya, tapi kiraman katibin. Ketika bertemu jim, anja'ah, bukan anja'ah. Ainun jariyah, bukan ainun jariyah. Ketika bertemu shin, min syai', bukan min syai'. Kemudian syai'in syahid, bukan syai'in syahid. Bertemu dengan qaf, min qabli, bukan min qabli. Syai'in qadir, bukan syai'in qadir. Kemudian sin, ya, bertemu dengan sin, al insanu, atau khamsatun sadisuhum,
bertemu dengan dal, min dunillah, wa ka'san dihaqa, bertemu dengan to, an tobaqa, bukan an tobaqa. Dan kasyajaratin thayyibatin, bukan kasyajaratin thayyibatin. Jadi bunyi nun mati atau tanwinnya disamarkan dan langsung dimasukkan kepada huruf setelahnya. Ketika bertemu dengan zai, contohnya al-munzilun atau nafsan zakiyah. Bertemu dengan ta, min tafawut atau hilyatan talbasunaha. Ketika bertemu dengan dod, mandud. Bertemu dengan tanwin, bertemu dengan dod, qismatun dhiza. Bertemu dengan dha, unzur, bukan unzur. Kemudian kurang zahirah. Jadi bisa dibedakan ya antara yang izhar, idgham, ya, iqlab, kemudian ikhfa, ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Catatannya pada ikhfa adalah kalau misalkan nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf-huruf tebal atau isti'la, maka dia ikutan tebal, ya. Contohnya tadi apa? An tobaqa. Jadi bukan an tobaqa. Berarti nunnya tipis. Sedangkan nun mati bertemu dengan to, dan to adalah huruf tebal isti'la, maka dia ikutan tebal. Contoh lainnya adalah min qabli, bukan min qabli, itu masih tipis, ya. Ditebalkan suaranya, dibesarkan. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan berkaitan dengan hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.